Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fayahdihillahu fala mudhillalah amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu dosen Ibu Anli Maria MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia dengan keadaan sehat walafiat dan insyaallah mubarakah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirah rahimakumullah, bulan Rajab merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW diisra mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh, yang semua jaraknya merupakan berjuta-juta kilometer. Namun Nabi Muhammad melaksanakan dalam satu malam karena kemujizatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, latar belakang Nabi Muhammad SAW diisra mi'rajkan oleh Allah ketika beliau sedang berduka cita atau bersedih di bulan Rajab. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh pamannya yang menjaganya dari sejak kecil sehingga beliau remaja, dan ditinggalkan oleh istrinya yaitu Siti Khadijah. Nah, kira-kira Nabi Muhammad SAW diisra mi'rajkan menaiki kendaraan apa ya? Nah, beliau menggunakan kendaraan yang dinamakan buraq yang diususkan untuk Nabi Muhammad SAW untuk isra mi'raj ke Sidratul Muntaha dengan waktu 1 hari 1 malam. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj adalah kejadian aneh yang tidak bisa diterima oleh akal manusia dan pikiran manusia, bahwasanya ilmu dan kekuasaan Allah di atas kemampuan dan ilmu akal pikiran manusia. Pada peristiwa Isra Mi'raj pun juga terdapat penentuan salat 5 waktu, dalam asal mulanya adalah 50 waktu dan menjadi 5 waktu. Tidak terbayangkan jika sholat 50 waktu dalam 1 hari 1 malam, tidak ada bekerja, tidak ada belajar, kita setiap menit harus melaksanakan sholat. Namun Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ringankanlah sholat umatku ini dengan menjadi 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Nah, keringanan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Nabi Muhammad, karena pada zaman Nabi Musa SAW umatnya itu melaksanakan sholat 50 waktu dalam 1 hari 1 malam. Nah, Nabi Muhammad tidak ingin melihat umatnya tidak melaksanakan sholat sehingga meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun dikabulkan. Subhanallah, kita hanya bisa bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad karena telah meringankan ibadah kami dan sholat kami dalam 1 hari 1 malam. Ini yang terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad dan seorang muslim harus meyakini dan mempercayai. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.